Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Irianti, peserta Latsar CPNS 2021, BPSD MD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 22, Kelompok 2, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan ini saya mendapat tugas membuat learning journal berupa mind map yang berisi tentang konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di dalam tugas kali ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat. Pertama-tama, saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sejarah. Indonesia memiliki beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Sofia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya yaitu Kongres Pemuda I. Pada tanggal 30 Oktober 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamitenbon, Stedrendet Minhasars, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar tersebut. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan R.E. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya, PPU-PKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumaci Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut dengan BPU-PKI. Yang terakhir, PPKI. PPKI ini terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya, identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bendera Sangsaka merah putih. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Hal itu tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya yaitu lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Hal ini tertuang pada pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lambang yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W. Rudolf Supratman. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsensus dasar. Indonesia memiliki 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Di sini saya akan mendefinisikan apa itu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, nilai dasar bela negara. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air. Cinta tanah air memiliki beberapa indikator, yaitu indikator yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raga bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Kemudian, menjaga nama baik bangsa dan negara. Selanjutnya, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Selanjutnya, sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki beberapa indikator, yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, ikut serta dalam pemilihan umum. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Selanjutnya, setia pada Pancasila. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara memiliki beberapa indikator, yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan pernah sia-sia. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara memiliki beberapa indikator, yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia.
Selanjutnya, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, gemar berolahraga. Yang terakhir, senantiasa menjaga kesehatannya. Demikian tadi adalah nilai-nilai dasar bela negara. Selanjutnya, kita akan memasuki implementasi bela negara bagi ASN berdasarkan nilainya. Nah, tadi kan sudah disebutkan nilai-nilai dasar bela negara. Sekarang saya akan menyebutkan implementasinya apa aja sih? Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Selanjutnya, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Demikianlah tadi penyampaian implementasi bela negara bagi ASN berdasarkan nilainya. Sekian penjelasan dari saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga tugas ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.